Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Zidni Adam dalam program Share It. Dan pastinya Sobat Muslim, saya tidak sendirian. Saya sudah ditemani oleh seorang narasumber, yaitu Ustadz Halim Ambia. Nah, Ustadz Halim Ambia ini adalah spesialis kajian tasawuf yang insya Allah akan menuntun kita semua. Dan tema kita hari ini Sobat Muslim adalah komunikasi ruhani dalam sholat. Nah, langsung aja kita sapa beliau ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz sibuk banget nih Ustadz. Saya baru ketemu lagi sama Ustadz ini. Iya, ini beberapa bulan ya. Ustadz, ini by the way ini ngomongin komunikasi ruhani dalam sholat nih Ustadz nih. Jadi Nah, ini kelanjutan sebetulnya dari pembahasan sebelumnya tentang metode sholat khusyuk. Jadi dalam metode sholat khusyuk itu kan banyak cakupan yang dibahas. Ini tema yang lebih mendalam lagi dari tema yang pernah kita bahas. Dan kebetulan saya itu lagi nyusun buku tentang metode sholat khusyuk yang sebetulnya modulnya sudah dipraktikkan terhadap anak pang dan jalanan di pondok. Oh, Masya Allah. Jadi saya buatkan menjadi buku yang bisa dikonsumsi layaknya secara masyarakat umum. Oh, udah jadi Ustadz bukunya? Belum? Proses editing. Proses editing. Oh, berarti udah semua ya Ustadz ya. Materi udah nggak pakai AI ya. Iya Ustadz. Siap. Ustadz, ini maksudnya komunikasi ruhani dalam sholat tuh kita bicara gitu maksudnya atau memang sholat aja gitu atau bagaimana nih Ustadz komunikasi rohani ini? Sholat itu kan bukan hanya berupa wujud penghambaan, bukan hanya wujud doa kepada Allah, tetapi juga bentuk komunikasi ruhani seorang hamba kepada Allah, seorang makhluk kepada Khalik. Dari rangkaian doa-doa yang terdapat dalam bacaan sholat dari mulai takbir sampai salam, sebetulnya merupakan sarana atau media untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi, mengapa misalnya kita harus membaca Al-Fatihah pada saat di awal kita berdiri, lalu mengapa kita membaca takbir, kita sujud harus membaca doa dan munajat, lalu duduk di antara dua sujud, lalu ada tahiyat, ya, ada tasyahud, membaca sholawat dan salam. Semuanya sebetulnya rangkaian semacam meditasi dinamis, di mana sholat bukan hanya jiwa saja atau raga saja, tetapi jiwa dan raga. Nah, di dalam pelaksanaannya kita mengenal bahwa sholat itu yang kita persembahkan itu khusyuk atau tidak, di dalamnya ada komunikasi ruhani yang sangat personal antara diri kita yang sangat pribadi, yang sangat personal kepada Tuhan. Disinilah yang akan kita bahas. Misalnya, kita dalam sholat membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah diawali dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Kalau kita hanya hafal di mulut, tidak tahu maknanya, ia tidak akan menjadi komunikasi ruhani. Atau mungkin kita ini orang Jawa, orang Sunda, orang Melayu, tiap hari bertutur dengan bahasa ibu kita, lalu kita menghadap Allah, zat yang maha dekat, zat yang lebih dekat daripada urat nadi kita, menggunakan bahasa asing. Lalu kalau kita barengi makna Al-Fatihah tadi dengan artinya, tetap ada ruang kosong, ingat pecel lele, ingat coto Makassar. Maka dibutuhkan penghayatan. Jadi penghayatan batin ini merupakan komunikasi ruhani kita. Jadi saat kita mengucap secara lisan Bismillahirrahmanirrahim, kalbu kita mengartikan dengan atas nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Lalu penghayatan atas Bismillah tadi adalah getar ruhani yang merupakan penghayatan dari apa yang kita ucapkan secara lisan. Bayangkan, kita misalnya duduk di antara dua sujud. Sebetulnya kan ini kita mengungkapkan proposal kepada Tuhan. Rabbik firli, ampunilah aku, warhamni,
sayangilah aku, wajburni, cukupkanlah aku, warfa'ni, tinggikanlah derajatku, warzukni, ya Allah berikanlah aku rezeki, wahdini, tunjukkanlah aku. Kalau itu hanya di mulut saja, nggak nendang, dia nggak menimbulkan getar ruhani yang menjadi komunikasi. Maka getarkan itu dengan pemahaman maknanya, lalu penghayatan dari makna itu, sehingga ia menjadi komunikasi rohaninya. Selama ini kita lalai. Kita tahu bahwa kita ini lagi menghadap Allah, tapi pikiran kemana-mana. Iya, Ustaz. Iya, fokus. Nggak fokus. Nah, ini juga sambungan dari pembahasan metode sholat khusyuk yang saya pernah sampaikan berdasarkan bukunya Imam Al-Ghazali dan Ihya Ulumuddin. Saya pernah menyebutkan persyaratan khusyuk. Untuk menjadi khusyuk itu pertama hudurul qalb, menghadirkan kalbu kita. Kita harus menghadirkan kalbu kita bahwa kita sedang menghadap Allah. Lalu juga tafahum, pemahaman makna bacaan sholat dan pemahaman makna gerak filosofi dari sholat yang kita lakukan. Iya. Lalu juga harus punya ta'zim, pengagungan kepada Allah. Dari takbir pertama sampai kita mau ruku, mau sujud, kan pakai takbir itu. Berarti sholat berisi tentang pengagungan. Tapi pengagungan bagaimana? Apa hanya di lisan saja? Ia tidak akan menjadi komunikasi ruhani kalau ia hanya diucapkan secara lisan. Karena Tuhan tidak bisa didekati dengan hanya panca indera, tapi harus dengan batin, keterlibatan khudurul qalb, keterlibatan batin kita, keterlibatan kalbu kita yang tergetar, yang diproyeksikan kepada Tuhan. Nah, bayangkan tadi saat kita Rabbig firli, ampunilah aku, boleh jadi di sepersekian detik kita ingat dosa kita, kan bisa kita getarkan. Sebab memang kecepatan kita, ini pernah dibahas kajian sebelumnya ya, kecepatan kita mengucapkan secara lisan bisa 1 menit, bisa 150 kata. Tapi kalau kita ucapkan secara batin, dalam 1 menit, bisa 10 kali lipat. Bisa 1.500 kata kita ucapkan. Oh, bisa lebih banyak justru, Ustaz, lebih banyak secara batin. Sekelebat mata itu, wow, kayaknya kalah deh ChatGPT ini. Kalah kecepatannya ya. Sebab inilah maka apa, ada orang sholat, walaupun kita baca sholat, di dalam sholat itu kita baca Al-Fatihah, dibareng dengan artinya, tetap kan ingat pecel lele, ingat coto Makassar, ingat, waduh. Karena ininya sih, Iya, sujud, karena ada iya. ruang kosong. Iya, tapi ininya gitu. Iya, ada ruang kosong. Karena batinnya tidak diisi oleh penghayatan komunikasi ruhani. Coba getarkan tadi, Rabbig firli, ampuni dosaku. Sebutkan dosa yang kau pernah perbuat. Warham, sayangilah aku. Atau rasakan, hadirkan rasa itu dalam sholat kita. Jadi kita menghadirkan bahwa kita pengen disayang Tuhan. Atau kita bersyukur juga, ya Allah, alhamdulillah, Engkau telah menyayangiku, Engkau menyelamatkanku, Engkau telah menutupi aibku, Engkau telah memudahkan jalanku. Misalnya begitu. Iya. Jadi kadang orang melalaikan pokok bahasan ini. Kita hanya terjebak pada pembahasan syariat dan fikihnya saja. Tapi lalai untuk menggali lebih mendalam tentang makna-makna filosofis, makna hikmah dalam rukun, dalam sunnah, dalam sholat. Iya, memang jujur nih Ustaz ya, saya ini terkadang gitu, mungkin sobat muslim juga nggak tahu ya, mudah-mudahan sih khusyuk gitu, bisa dibilang Amin. khusyuk, bisa dibilang enggak gitu Ustaz. Jadi terkadang nih kita sholat nih Ustaz nih, karena mungkin kita lagi banyak pikiran, entah itu pekerjaan atau ada masalah gitu, memang sepersekian detik gitu, itu kadang suka lari gitu Ustaz, seret gitu, kita lagi bikin sesuatu apa gitu. Bahkan yang Mulut sih tadinya tidak ngomong. teringat, dalam sholat malah teringat. Iya, jadi mulut sih ngomong nih Ustaz Iya, nih. iya. Kita mulut bicara gitu, bacaan sholat. Seperti menghafal aja gitu Ustaz. Iya, Nah, iya. seperti yang Ustaz bilang tadi, bahwa hadirkan. Nah, ini saya kayak, oh iya ya gitu. Berarti kita benar-benar harus fokus. Ini pun kita mungkin, pikiran kita juga harus fokus juga kali Ustaz ya Betul, gitu ya. Salah satu dari kehusyuan adalah fokus tadi. Mm-mm. Dua, bahwa akan terjadi itu manusiawi, bahwa saat orang sholat tiba-tiba malah
sesuatu yang di luar sholat pada ingat semuanya. Iya. Itu sebetulnya wajar karena kita memasuki dimensinya. Karena di dimensi yang lebih mendalam, kadang segala sesuatu yang tidak teringat menjadi ingat. Iya, betul. Tetapi persoalan adalah bagaimana mengembalikan kesadaran ingat kepada Tuhan, ingat bahwa kita lagi bertawajuh menghadap Allah itu dibalikan lagi. Karena akan terjadi. Dan sholat itu kesadaran yang bukan melalaikan atau memabukkan. Jadi sholat itu sadar. Iya, Jadi sadar. sholat memang harus sadar. Iya. Tapi seperti yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali, ya harus kesadarannya itu dalam kesadaran batin yang sesuai dengan koridornya. Makanya dia harus tafahum, harus paham protokolnya. Dan Al-Fatihah itu adalah protokolnya. Protokol untuk tawajuh, protokol untuk menghadap Allah, protokolnya dengan kalam Allah. Jadi kita itu sebetulnya sholat menghadap Allah dengan protokol yang telah dibuat oleh Allah. Al-Fatihah itu kalam Allah, kalamnya Tuhan. Kita pinjam, kita pinjam untuk menghadap Dia. Tidak mungkin kita menghadap Tuhan pakai protokol manusia. Ya, ini protokol Tuhan ini. Protokol Tuhan. Jadi supaya tidak lari dari hal-hal yang di luar sholat, maka ikutin syarat rukun sunnahnya dalam sholat. Misalnya dari sejak awal kan, kita memulai kesadaran hudurul qalb itu sejak berniat sebelum wudhu. Nanti niat saat sebelum takbiratul ikram, pengukuhan lagi. Tapi niat itu menjadi ruh jalan kita untuk menghadap. Nah, niat itu bagian dari hudurul qalb. Menghadirkan kalbu kita, kesadaran kita bahwa kita lagi mau menghadap. Selama ini kita disibukkan dengan perbedaan fikih. Wah, meributkan misalnya pakai Sayyidina atau tidak pakai Sayyidina. Ini pakai Allahumma ba'id baini atau Allahu akbar kabiro. Tetapi mereka lalai membicarakan tentang konsep ihsan. Nah, ini yang merupakan kajian dari tasawuf. Konsep ihsan. Ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Menyembah kepada Allah itu seolah-olah engkau melihatnya. Kalau kau tidak melihatnya, yakinilah bahwa Allah melihatmu. Jadi merasa bahwa kita diawasi oleh Allah. Ini menjadi sangat penting. Merasa GR bahwa kita lagi menghadap Allah. Gak usah bayangkan memvisualisasikan Tuhan itu seperti apa. Karena Tuhan bukan zat material yang bisa kita bayangkan seperti itu. Bisa salah. Bukan itu. Tapi kesadaran ruhani tentang zat Tuhan yang tidak perlu dibayangkan seperti apa. Ada kesadaran yang perlu ditumbuhkan, dihadirkan dalam sholat kita. Jadi kesadaran ihsan yang mestinya dibahas biar khusyuk. Tapi memang kalau dari niat awalnya tuh kita udah benar, kesannya benar tuh Ustaz ya? Iya, tapi kadang juga godaan muncul di tengah atau di akhir bisa terjadi. Dan protokol tadi artinya syarat rukun sunnah itu menjadi sesuatu yang terus bergulir. Bahwa niat juga tetap harus ditumbuhkan. Dia menjadi kesadaran di tengah atau di akhir. Di awal, di tengah, di akhir, dia menguatkan niat. Gitu. Makanya bacaan dalam gerakan sholat pun berbeda. Bacaan sujud berbeda dengan bacaan ruku. Terus maknanya, makna dari ruku itu, mengapa dia harus menundukkan kepala kita. Yang tadinya tegak, kita berdiri. Lalu kemudian kita sujud. Mengapa sujudnya itu 2 kali? Sujud pertama itu apa? Habis duduk di antara 2 sujud, habis sujud lagi. Nah, mestinya pokok bahasan itu sampai pada makna filosofis dari gerakan. Karena sholat bukan hanya rukun bacaan, tapi juga rukun gerak. Misalnya, kita sujud. Sujud yang pertama itu untuk menyadarkan kita bahwa kita berasal dari tanah. Lalu kita dihidupkan. Duduk di antara 2 sujud. Dibalikin lagi. Sujud lagi. Bahwa kita disadarkan bahwa kita akan kembali kepada tanah. Coba kalau rasa itu ada. Rukun dalam sholat, sujud sebagai rukun, itu rukun gerak loh. Bacaan sujudnya sunnah. Bacaan sujudnya sunnah. Kemudian kita juga diperintahkan untuk munajat. Hadis menyebut bahwa sujud adalah
tempat dan keadaan terdekat seorang hamba kepada Tuhan. Mestinya pokok bahasan kita adalah bagaimana memfokuskan batin kita untuk mengejawantahkan munajat kita sehebat-hebatnya, harapan kita setinggi-tingginya saat kita rendahkan serendah-rendahnya kepala kita. Oh, Tapi kita jarang melakukan itu. iya, Ustaz ya. Oh, jadi pada saat kita sujud itu memang titik terdekat kita kepada Tuhan ya Ustaz ya. Nah, Iya. harusnya kita bermunajat di situ ya, Bermunajat Ustaz di ya. situ. Bahkan ada hadis yang menyebut bahwa kita tidak boleh membaca ayat Al-Quran dalam sujud itu. Karena itu adalah waktumu untuk munajat. Waktumu untuk meminta. Bacaan sesuai rukun aja, habis itu kita bermunajat gitu Ustaz. Iya. Oh. Jadi bacaan sujud itu sunnah, Pak. Subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana Iya. rabbil a'la. Itu sunnah. Oh. Kita nggak baca pun nggak apa-apa. Oh, Masya Allah. Jangan ikutin. Justru di sini supaya kita itu fokus di samping membaca subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi dengan pemahaman maknanya, dengan penghayatan, dengan munajat yang kita ucapkan. Nah, kalau 17 rakaat berarti kita bisa bermunajat sesuatu yang sangat aktual dalam diri kita. Yang bisa berubah-ubah, bisa bertambah, bisa berkurang. Ya nggak? Iya. Munajat kita. Iya. Jadi sholat itu aktual, Iya. dinamis. Selama ini karena kitanya hanya jengkelat-jengklit tanpa makna kayak burung beo, kayak makhluk asing di depan Tuhannya, Iya. sehingga sholat tidak menggairahkan. Padahal sholat adalah aktualisasi diri kita. Iya, Masya Ngopi Allah. dulu, Pak. Silakan Ustaz. Silakan Ustaz. Tapi Ustaz, kalau seandainya kita bicara masalah bacaan sholat nih Ustaz ya. Oke, itu udah menjadi suatu rukun sholat ya. Nah, bacaan sholat setelah Al-Fatihah nih Ustaz. Kita surat-surat pendek atau surat apapun. Nah, seandainya kita dalam kondisi yang dimana katanya kita mau baca surat Al-Waqiah nih. Oh, surat Al-Waqiah ini kan katanya bisa cepat kaya gitu. Oh, kita kalau mau cepat kaya, Mudahkan rezeki. kita sholatnya baca itulah gitu. Atau pada saat kita lagi menemukan kesulitan nih Ustaz. Kita kalau lagi menemukan kesulitan tuh katanya baca suratnya itu surat Al-Insyirah Al-Insyirah. gitu Ustaz. Alam nasyrah laka sadrak. Gitu. Apakah Ini dalam itu sekali pertanyaannya. apakah itu benar begitu? Boleh gitu? Atau bagaimana? Sangat boleh. Ustaz? Sangat boleh. Bahkan itu dianjurkan. Inilah Iya. menurut saya mengapa sholat itu menjadi aktual, menjadi meditasi dinamis. Sebab situlah persembahan kita, munajat kita berlangsung. Jadi kalau misalnya pas waktu di Ramadan, boleh jadi orang bacanya ayat surat Lailatul Qadar atau hal yang berkaitan dengan puasa. Saat kita lagi dikejar-kejar debt collector, mungkin dalam nasrah laka sadrak yang paling mudah Masya Allah. untuk mengucurkan air mata. Kalau Kan? ngomongin debt collector Ustaz, kita jeda dulu ya Ustaz. Nanti kita sambung lagi. Baik, Sobat Muslim jangan kemana, tetap di Share It ya.